dengan skala begitu hukum itu sedikit, maka dia menentukan bagaimana ketidakadilan sudah ada. wajar jalan. Nah, cara oligarki menciptakan ketidakadilan, tetapi tidak disebut adil dengan cara menguasai pembentukan hukum. Nah, siapa yang memimpin pembentukan hukum? Anda mesti bicara secara konstitusi presiden. Tidak ada undang-undang presidensial untuk presiden. Tidak ada, apalagi tidak. Karena kalau di Amerika Serikat kan presiden tidak membentuk undang-undang. Di Amerika Serikat tidak. Di kita kan presiden itu membentuk undang-undang. Begitu. DPR ada DPR, boleh saja partai saya undang-undang mau bikin undang-undang. Kan presiden tidak ada, itu bisa bikin undang-undang. Jadi presiden. Nah, di titik ini menurut saya penting kita menemukan pemimpin yang tepat. Pemimpin yang tepat adalah pemimpin yang punya kepedulian tentang soal-soal titik ini. Jangan mereka bukan yang ahli hukum. betul. Oh tidak seperti ahli hukum. Tidak itu ahli hukum. Tapi Bisa dijelaskan. nah, siapa yang di pinggir dia? Siapa yang day by day mensupport dia? Siapa yang membentuk pikiran dia? Itu yang jangan salah. Anda tahu kan? Kita ini sekarang dulu kan kita punya departemen penerangan. Gitu. Sekarang kita punya kominfo. Anda tahu siapa yang pernah saya gimana? Anda punya orang-orang. Siapa dia? Walter Lippmann. Anda tahu Walter Lippmann ini orang yang membantu. Dia inilah otak dari teori publik. Dia inilah yang meletakkan fondasi propaganda. Walter jurnalis 2 kali dapat polisi. Orang ini yang berikan nasihat kepada Walter Wilson. Orang ini salah satu di antaranya bersama dengan belakangan seseorang itu menjadi hakim agung. Berdua inilah yang merancang pasal-pasal tentang perjanjian Versailles. Mengakhiri Perang Dunia Pertama. Jadi jangan salah, siapa di pinggir presiden itu beritahukan. Karena presiden punya pikirannya bermacam gitu kan. Makro, maksud saya ini siapa yang di pinggir? Nah kalau Tony di pinggir adalah beres tidak? Tapi kalau Tony tidak di dalamnya. Jadi yang ingin Anda katakan bahwa tidak cukup melihat figur capres itu sendiri, tapi juga harus melihat orang-orang di sekitar. Ya tapi kan orang-orang itu akan datang ke dia. Kalau dia sendiri beres, kalau dia sendiri tidak beres, dia akan datangkan orang yang beres. Tapi kalau dia tidak beres, dia akan datangkan orang untuk berada di lingkungannya orang-orang yang beres. Dan tergantung dia. Kalau dia tidak beres, datanglah orang-orang yang di pinggirnya. Kalau dia sendiri tidak beres, dia datang di pinggir dia itu orang-orang yang beres. Simpel. Oke, saya paham maksudnya wajah hukum dan HAM itu sebenarnya wajah pemimpin. Jangan pemimpin. Walaupun pemimpin buruk, tapi kalau pemimpin adil, Beres. Ini terjadi. kalau dia punya sense Of justice, sense of humanity, sense of poverty, misalnya begitu ya, semuanya beres. Jangan salah. Orang tidak banyak mengerti apa sih esensi fungsi hukum itu sama dengan asasi manusia. Bertugas atau dia merupakan instrumen memuliakan hak dan martabat manusia. Itu hukum. Karena ini ya bukan. Kalau dia kenal ini, dia tahu mesti macam apa pasal, macam apa hukumnya diri. Kalau dia kenal sisi hukum ini, dia sebarang ini. Hukum akan menjadi instrumen ekonomi bagi oligarki. Hukum menjadi instrumen politik bagi